Oke, selamat sore buat semuanya. Berjumpa lagi kita di ibadah kedua GFC SOS. Semua jemaat yang sedang duduk dan menyaksikan acara ini, biarlah merasakan lawatan Tuhan, bahkan semua teman se-Indonesia. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan itu mengalir bagi kita. Semakin kita beribadah, justru kita semakin kuat dalam Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan memberkati semuanya. Selamat sore semuanya. Sore. Haleluya, kita bersyukur pada saat ini di saat seperti ini Tuhan menguji kesetiaan kita berada di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Katakan sama Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Mampukan kami seperti yang selalu setia bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kesetiaan seperti Tuhan ajarkan bagi kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami.
surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengajari kami tentang kesetiaan. Biarlah kesetiaan itu Tuhan ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi permasalahan di lingkungan kami ini Tuhan, kami mau belajar dan kami tetap setia bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kasihan Tuhan kepada kami pada sore hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan pujian. Tuhan mengatur kekuatan kita dan masuk kita. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh menyembah Tuhan dan boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Ya. Kami boleh memuji Engkau pada saat ini Tuhan. Haleluya. Daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami akan memberikan terbaik di hadapan Tuhan.
Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, walaupun di rumah masing-masing, ini Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga apa yang kami berikan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan puji terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Sayang
berterima kasih, dan biarlah di dalam ibadah seperti ini justru iman kita sedang terpaut kepada Tuhan sebagai pemilik hidup. Amin. Situasi yang terjadi di kiri kanan muka belakang kita, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia adalah pembela kita, Dia adalah penolong kita. Yang penting kita tetap setia dalam segala hal. Diberkatilah kami semuanya. Untuk beberapa menit ke depan kami mau mendengarkan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati baik dalam ruangan ini bahkan yang ada di rumah, bahkan dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau dalam nama Yesus lewat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada, yakinkan dirimu bahwa ketika engkau sedang berada di dunia maya dan engkau sedang menyaksikan acara ini, engkau dalam keadaan tenang. Amin. Sebab apa? Situasi yang terjadi lewat berita-berita yang ada di dunia maya, yang kita perlu ambil adalah berita-berita positif. Amin. Sebab kita sangat bersyukur bahwa dengan keadaan yang terjadi seperti sekarang ini, pemerintah Indonesia begitu baik dengan kita dan berusaha dengan sebaik-baiknya bagaimana supaya dengan pandemi ini kita harus tenang di dalam menghadapi semua itu, dan ikuti anjuran seperti yang sudah dikeluarkan lewat peraturan yang ada. Pakai masker, duduk berjauhan sedikit, tidak boleh jabat tangan, cuma itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, karena itu Ibu Bapak saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, lepas dari itu kita memang harus jaga jarak, tetapi jangan kita jaga jarak dengan Tuhan. Ya, amin. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa. Walaupun kita tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi kita bisa merasakan bahwa Dia itu ada. Halo? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta seluas sekalian alam. Saya mau katakan, situasi apapun yang lebih. Halo? Dan lewat peristiwa seperti ini, saya mau katakan justru ada hal yang perlu kita ambil, hal yang positif, kan? Dalam tanda kutip positif, bahwa orang saat ini sedang mencari Tuhan. Amin. Amin. Sedang berteriak dan mengatakan, Tuhan kalau boleh hari ini jangan berlarut-larut. Ya, itu doa kita. Betul bukan? Tetapi satu hal, bahwa lewat peristiwa ini, yakinkan bahwa saya dan saudara sama-sama selalu berdoa dan berdoa dan berdoa, membaca dan membaca Alkitab sebagai penuntun, sehingga kita menjalani hidup ini, kekhawatiran itu tidak akan membungkus kita. Amin. Kita yakinkan diri kita bahwa saya harus berjaga-jaga, minta hikmat dari Tuhan. Betul bukan? Minta hikmat dari Tuhan, berjaga-jaga dengan situasi, dengan semua aturan yang ada. Tetapi fokus kita jangan sampai jauh dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah memperingati, pertama hari Jumat adalah hari kematian daripada Tuhan sebagai pribadi yang dari surga meninggalkan surga, datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya berdosa ditanggung oleh Dia. Amin. Sehingga di Jumat Agung kita rayakan kematian Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Dan berikut saudara, pada hari Minggu kita sama-sama juga sudah merayakan bagaimana Dia sempat lockdown ya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia datang ke dalam dunia orang mati, menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang hidup. Dan pada Minggu pagi Dia bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang datang mengasihi saudara dan saya. Dan saat ini Dia sudah berada di surga. Nanti saudara akan lihat beberapa ayat referensi yang saya coba baca, dan saya bilang merah seperti gernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengan kata lain, keberadaan kecacatan saudara dan saya di pemandangan mata Tuhan, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu sudah tidak berarti lagi buat kita, karena Tuhan Yesus sendiri, saudara, sudah menang. Karena
itu ketika kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menanggung kutuk dan dosa kita dari kayu salib, firman Allah berkata, dan oleh kasih karunia, ayat 24, 25, tolong tampilkan ayat 24, 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa saudara? Penebusan dalam Kristus Yesus. Sama-sama baca berikut. Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini buatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dengan lain kata, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang bisa merasakan langsung deritanya manusia di dalam memikul salib, dia lakukan oleh karena kasihnya kepada kita. Seharusnya saya salib, seandainya kita berandai-andai saja, kalau hukum itu dikenakan kepada kita yang harus memikul salib menuju Golgota, saudara sanggup nggak? Kalau saya barangkali mikir 2 kali lipat. Tetapi yang luar biasa, semenjak dari peristiwa di Getsemani, kalau saudara mau digambarkan tentang penderitaan Tuhan, ngeri banget saudara. Nonton saja film The Passion of the Christ, ya kan saudara. Bahkan sampai di atas kayu salib, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah ada kata yang membuat dia tergores sehingga mengatakan yang manusia saya akan balas? Enggak. Tetapi apa yang keluar, kata-kata terakhir Tuhan Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengan kata lain, saudara, bahwa seringkali tanpa sadar kita melakukan menyakiti Tuhan Yesus di luar kesadaran kita. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, betul, jangan lagi melakukan hal yang sama, yaitu menyakiti Tuhan, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah lepas dari dosa. Halo, amin. Amin. Lepas dari hukuman, dari penderitaan. Pada sore malam hari ini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita berpikir baik bahwa pengalaman saudara dan saya untuk bisa mengerti tentang karya keselamatan, harus saya pegang benar-benar ayat ini, saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya percaya bahwa kita di ruangan ini dan semua yang menyaksikan acara ibadah kami sore hari ini, saya percaya bahwa kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Bahwa Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Bahwa Yesus sudah dibangkitkan, dan dibangkitkan saat ini sudah dan sedang berada di surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Dengan lain kata, saudara yang dikasih dalam pengakuan yang tulus, hati saudara dan saya tidak disia-siakan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau melihat latar belakang hidup kita, betapa kita tidak layak untuk menempati surga. Halo, amin. Betapa kita tidak layak untuk menempati surga. Tetapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, Tuhan tidak menuntut untuk engkau berbuat menyerahkan hartamu yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak menuntut untuk engkau berbuat baik juru selamat. Saudaraku yang dikasih, ibu bapak yang dikasih,
Alkitab berkata hanya 70 tahun. Lebih dari itu susah dan derita. Kalau saat ini Allah memberikan kesempatan saudara dan saya hidup, berarti Dia masih beri kesempatan untuk saudara berkarya di dalam Dia. Ketika kita mati, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, hanya satu kali kematian. Setelah kita itu akan hidup. Salam SBS. SBS. Murah mantap ini. Warga saudara segar. Saya warga saudara. Saya lagi kerja. Yes. Jadi dalam Filipi 3 ayat 20 saudara. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Karena Dia sudah menggantikan kita untuk masuk ke surga. Karena Dia datang dari surga, datang ke bumi, dan Dia membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah masa-masa. Pada hari Minggu kemarin, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia belum langsung naik ke surga. Selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu bukan Tuhan yang egois. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang memberikan ketakutan, meninggalkan ketakutan kepada murid-muridnya. Enggak. Tetapi Tuhan Yesus mengerti psikologis dari para murid-murid waktu itu. Dia tahu murid-murid masih tergoncang, murid-murid masih trauma lewat peristiwa kematian di atas Bukit Tenggora. Sehingga ketika dia mati Sabtu dan pada hari Minggu dia bangkit, dia belum langsung naik ke surga. Dia masih mendemonstrasikan kuasa Allah di depan murid-muridnya sebagai penerus untuk mewartakan keselamatan sehingga saudara dan saya menerima itu. Amin. Dia menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada murid-murid. Ini aku Tuhan yang hidup. Luar biasa bukan? Masih saya meyakinkan dirimu Petrus, Yohanes, aku hidup. Murid-murid sempat kacau, murid-murid sampai trauma, murid-murid sampai mau meninggalkan Tuhan, kembali bekerja sebagai nelayan. Di dalam Yohanes 21 dikatakan, ketika murid-murid berada di tengah danau Galilea dan Dia menampakkan diri di pinggir, dan Dia katakan, hai murid-murid, aku ada bersama denganmu. Ada beberapa murid mengatakan itu hantu. Ternyata zaman dulu juga sudah tetap masih percaya ada hantu, ada setan ya. Tetapi Yesus katakan bukan, aku ini adalah Tuhan. Aku adalah pribadi yang setia mendampingi engkau. Jadi selama 40 hari Yesus masih mendampingi murid-muridnya, amin. Seperti peristiwa sekarang ini. Ketika murid-murid mengatakan, engkau adalah Tuhan, boleh kami menuju ke sana? Boleh. Ketika mereka datang, pertama, Yesus lebih dahulu mengatakan tebarkan jalanmu, sehingga mereka menangkap ikan sebanyak 153 ekor kalau tidak salah. Halo? Jadi Dia masih menunjukkan banyak, bahkan saudara bayangkan ya, dari darat, jadi daratnya nggak mungkin ada ikan banyak di pinggir, begitu bukan? Biasa ikan. Bahkan ketika mereka tebarkan, mereka dapat ikan yang banyak. Ketika dengan Tuhan menunjukkan, Dia memberikan jaminan, aku bangkit dan hidup. Kalau boleh pegang tangan saya, aku seperti manusia biasa. Luar biasa. Ketika mereka sudah berada di darat di pinggir pantai, semua pada bingung, ini Tuhan apa bukan? Ini Tuhan apa hantu? Dibalik Tuhan hantu Tuhan bingung. Dia apa Tuhanmu? Yuk makan roti, ada ikan bakar. Selera Tuhan luar biasa ya. Kan sudah baca di dalam Yohanes 21, Dia menyediakan makanan murid-murid yang lagi galau. Betul bukan? Mereka lagi galau, kembali menjadi penjara ikan. Dan saya mengatakan kepada ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan yang menyaksikan acara ini, mungkin kita sedang galau, kita sedang bingung dengan situasi dan keadaan yang ada. Ingat, Yesus mengerti perasaan kita, amin. Yesus mengerti situasi yang kita hadapi saat ini. Engkau yang bekerja, yakinkan dirimu bahwa Allah tetap bersama dengan engkau, amin. Doa saya setiap hari, ada yang masih kerja pulang pergi, saya bilang Tuhan tolong lindungi, proteksi mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya dalam perjalanan mereka memerlukan
Biarlah kau saudara Yesus membungkus Anda sehingga tidak tertepak. Bilang nempak ya, terjangkit ya, supaya tidak kena. Itu yang menjadi doa saya. Doa saya kepada semua jemaat SWS dan semua orang yang percaya sama Tuhan, kalau boleh minta hikmat dan kuasa Tuhan sehingga kita sedang berjalan sekarang ini. Ingat saudara, Yesus sebelum bangkit dan sebelum dia naik ke surga, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata, janganlah gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dahsyat bukan? Jaminan Tuhan bagi kita, saudara. Dia sudah menghapus dosa saudara dan saya, betul bukan? Dosamu walaupun biar bagaikan kain kerbis itu sudah putih sekarang. Dengan kata lain, mintalah selalu perlindungan kepada saudara supaya kita tidak berdosa. Dan sekarang saudara, perpindahan tempat kita menuju ke surga. Dia sedang menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Kita di dunia ini hanya tempat sementara. Halo, amin. Tempat kita hanya sementara. Dia sedang menyediakan tempat yang terindah. Walaupun ada perumahan-perumahan yang dibangun di sana sini begitu indah, tidak seindah dengan rumah yang akan kita tempati nanti di sana. Amin. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Sebab semewah-mewah pun engkau membangun rumah, suatu saat ketika engkau mati, engkau tidak bawa ke surga. Tetapi Tuhan sudah sediakan tempat bagimu. Dan firman Allah berkata, aku akan membawamu ke sana, sebab engkau akan bersama dengan aku di surga yang kekal. Halo, amin. Luar biasa sekali saudara. Jadi jaminan daripada Tuhan Yesus di surga, bahwa surga itu sudah menjadi milik kita. Halo, harusnya begitu. Kita berada di dalam dunia sekarang ini berjuang untuk setia. Dan sekarang ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sedang melihatkan apakah engkau memang setia dalam segala hal. Di hari Minggu seperti ini, yang tidak sempat ibadah pagi boleh ibadah sore. Haleluya. Ya kan, mungkin kesibukan ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga Allah melihat apakah engkau masih mempertahankan kesetiaan. Dulu waktu gereja belum seperti ini, di dalam gereja mungkin engkau online. Sekarang ketika ada di rumah, online itu online yang benar saudara. Betul bukan? Mencari ayat-ayat Alkitab referensi itu masih puji Tuhan. Kalau online di dalam gereja main game, apakah kacau juga ini? Sekarang puji nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saran ini untuk online, berarti kuasanya tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dia mau melihat kesetiaanmu, kesetiaan dalam segala keadaan. Apakah engkau mau tetap beribadah dan berpaut hati kepada Tuhan? Haleluya. Itu yang harus menjadi pegangan bagi kita. Kalau dia sedang menyediakan rumah yang terbaik, berarti sekarang dia sedang kepada engkau. Bagaimana kompensasimu selama berada di dalam dunia untuk menerapkan atau mengaplikasikan firman Tuhan, sehingga ketika dia datang menjemputmu, dia katakan sabar selama dalam perjamuan kami anak domba Allah. Halo, amin. Saya sangat berterima kasih saudara, bahwa keajaiban kuasa Tuhan itu sedang digenapi sekarang, sedang digenapi. Mengapa online seperti ini? Saya sangat berterima kasih sudah meminta kepada Tuhan supaya setiap ibadah tidak ada jeda dan lain sebagainya. Tapi memang sempat ada jeda juga beberapa detikan, buffering dan lain sebagainya. Tetapi suatu saat, saudara, sudah tidak ada jeda, orang lain akan melihat Yesus datang ke dalam dunia. Ingat saudara, tadi ayatnya yang Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Datang kembali membawa kamu. Dengan kata lain, bahwa dia datang saudara dan saya membawa saudara ke surga. Tetapi ingat baik-baik,
Firman Allah berkata, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, yaitu orang-orang yang masih tertinggal. Tetapi saya dan saudara sudah kembali Nah, karena itu biarlah lewat peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini, iman kita tidak bisa digoyahkan dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Amin. Justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Harusnya begitu. Dan saudara melakukan kegiatan-kegiatan sebagai suami, sebagai istri, engkau yang masih bujangan, dengan orang sekitar kita. Dan usahakan bekerjalah dengan baik sebagaimana engkau melayani pekerjaan Tuhan. Baik ibu bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, jaminan Tuhan Yesus ke surga, jaminan daripada Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Surga itu adalah tempat yang pasti. Amin. Mengapa? Sekarang orang berlomba-lomba. Kapan ya, saya beberapa pesan di Facebook, di WA saya senang main di situ saudara. Kapan kita berjumpa lagi dalam ibadah raya? Semua pengen. Saya berdoa supaya pengakuan itu adalah tulus untuk merasakan persekutuan kita sesama anak Tuhan. Amin. Harusnya begitu. Tetapi firman Allah berkata, kalau aku jauh daripada kamu, firman walaupun aku jauh dengan kamu, aku tetap rindu dengan kamu. Jauh di mata. Ada di dalam satu ayat saya lupa ya. Paulus pernah bilang begitu, jauh di mata, dekat di hati. Dengan kata lain, terkoneksi terus hati kita dengan sesama untuk saling mendoakan dan terkoneksi dengan Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang sedang menyaksikan acara ini dan kita semua yang ada di tempat ini, ingat, situasi apapun yang terjadi, Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Halo, amin. Kita tetap berdoa untuk keadaan negara kita Indonesia, dari beberapa pemerintah sampai di aparat sekecil apapun, untuk aparat keamanan polisi utara, bahkan untuk medis, dokter, perawat yang merawat saat ini, untuk saudara-saudara kita yang sedang terisolasi. Biarlah peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang mengingatkan bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita semuanya. Doa-doa kita pasti menjadi jawaban buat yang memerlukannya. Kita berdoa supaya semuanya akan berjalan dengan baik. Kita nyanyikan pujian yang tadi, ya, di saat badai ya, kita lihat. Di saat badai bergelora, haleluya. Karena itu kita akan tutup acara ini ya, dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, haleluya.
badai-badai hidup apapun yang sedang terjadi dan melanda dunia, Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mengerti keadaan iman kami. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus tetap kami berseru dan memanggil nama-Mu bahwa Engkau adalah penolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, biarlah di situasi seperti ini, wabah COVID-19 ini pasti akan berlalu. Dan saat ini Bapa, apa yang sedang dianjurkan oleh pemerintah lewat menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya, biarlah dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Kami berdoa Bapa, ditawarkan oleh pemerintah, biarlah kami menjadi warga yang taat di dalamnya. Karena itu Bapa, kerjasama yang baik daripada pemerintah pusat sampai di daerah, sampai di desa sekalipun, biasa ada kerjasama yang baik di dalam menanggulangi wabah ini di dalam nama Yesus. Biarlah aparat keamanan, tentara, polisi di dalam menjadi tenaga untuk keamanan negara kami, Engkau memberkati mereka. Dan kami berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah-rumah sakit, biarlah Engkau tolong mereka Bapa dengan segala perlengkapan baju dan lain sebagainya yang ada bagi mereka. Biarlah mulia dan percayakan kepada mereka, mereka menjalankan karena kasih terhadap orang-orang yang ada di depan mata mereka. Mereka saat ini yang sedang, Tuhan Yesus, mengalami isolasi oleh karena virus ini, biarlah Tuhan tolong supaya saat ini mereka sedang berteriak memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Di dalam nama Yesus Kristus, semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan biarlah tercukupi semuanya. Dan situasi yang terjadi di dalam negara kami, biarlah keadaan ekonomi yang saat ini, biarlah Tuhan tolong memberikan solusi yang terbaik untuk para, biarlah ada damai sejahtera dan sebagainya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau baik. Diberkatilah lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah di mana kami tinggal tidak akan istilah sampai mewabah atau kena di dalam tetangga kiri kami, bahkan di tengah keluarga kami masing-masing. Semua ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Kecamatan Sepatan Timur, Sepatan, Kecamatan Derajat, untuk Paku Haji, biarlah Tuhan semua desa-desa, bahkan perumahan-perumahan di sekitar di mana kami ada ini, biarlah semua ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau baik. Diberkatilah semua, bahkan untuk semua gereja-gereja, semua hamba-hamba Tuhan, diberkatilah mereka semua dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri acara ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, biarlah firman Tuhan ini tergenapi, apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu dengan keadaan ini, dan tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan di dalam situasi seperti ini. Dan firman Allah ini biarlah akan menjadi jaminan bagi kita di dalam diri Tuhan. Baiklah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh Kudus dalam hidup ini menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.